Oke, kali ini sesuai judul, memahami konsep blog dengan Flutter secara mudah, bahkan orang umum, orang awam lebih mudah memahami materi yang saya berikan. Ya, perkenalkan, nama saya Fajar Nugroho Wahyu Hidayat. Oke, kita langsung lanjut saja. Apa itu blog di Flutter? Jadi definisinya secara singkat ya, blog itu adalah singkatan dari bisnis logic komponen ya, di mana dia memproses otaknya lah, otak aplikasinya. Nah, dia memproses, dia menampilkan sesuai dengan keinginan si user, si pengguna melalui tampilan aplikasi. Nah, keunggulannya itu kodenya lebih rapi karena terpisah-pisah, mana yang memproses, mana yang menampilkan, mana yang memberikan aksi gitu. Lalu mudah di maintenance, misalnya yang errornya tampilannya diperbaiki. Yang errornya di otaknya yang memproses, yang prosesnya diperbaiki ya. Terus kita buat paling gampang analoginya aja seperti restoran ya. Di mana restoran itu kan ada klien, ada pelayan, sama ada dapurnya. Nah, dapurnya itu blok namanya. Si pelayan itu UI-nya, tampilan aplikasi yang kita lihat ya sebelah kanan ini ya. Nah, usernya tuh kita, kliennya. Nah, kliennya tuh kadang-kadang ke pelayan, Pak, saya minta sop satu, soto satu. Ditulis sama dia. Oh, dia minta soto satu, sop satu. Nah, dia arahkan ke dapur. Dapur itu yang memproses dia dari bahan-bahannya, cari kalau sop berarti cari wortelnya, cari sawinya, ya, cari baksonya. Kalau soto berarti cari dagingnya, cari kunirnya, diolah sama dia. Udah gitu, tapi kan si pelayan ini nggak tahu proses di belakangnya seperti apa. Tahu-tahu sudah jadi sop sama soto. Nah, dia sodorkan ke klien. Jadi, simpelnya seperti itu. Nah, memahami block state. Jadi, block itu ada tiga bagian. Nanti saya akan buat tiga state, tiga file, sorry. Tiga file. Nah, pada block state ini tuh tampilannya itu bisa initial state, itu saat aplikasi pertama kali dibuka. Lalu tampilannya ketika diklik, dia loading dulu. Nah, dia akan menampilkan loading. Kalau sukses, dia akan menampilkan sesuai dengan permintaan si klien. Kalau error, dia akan memberikan notifikasi atau tampilan bahwa ini error. Gitu. Nah, lanjut. Itu kedua file event block. Ya, event block ini itu isinya ada login button press, ada refresh data, ada item select atau produknya lah istilahnya. Datanya apa saja, yang diselect apa saja. Jadi dia itu intinya yang memproses dari pengambilan data, lalu diproses sama dia, di refresh gitu. Nah itu di event block. Nah bloknya nanti ada filenya bloknya lagi, dia baru memberikan aksinya. Nah, alur kerja blok itu user action melakukan aksi, lalu event terkirim ke blok, blok bekerja, lalu setelah itu blok state-nya yang menampilkan, yang dilihat langsung oleh pengguna. Agak ribet ya, nanti contoh paling gampang nanti saya buat di akhir. Nah, contoh implementasi blok ini, ketika user klik, ini contoh tambah dan kurang ya, increment dan decrement, ditambah sama dikurangi. Jadi ini di aplikasi ada tombol plus, itu namanya event add number, event terkirim ya. Setelah itu blok memproses dari eventnya itu, lalu state yang merubah dari 0 menjadi 1. Nah itu akan tampilannya akan terupdate dan langsung terlihat oleh si pengguna tanpa kita harus merubah secara manual. Jadi otomatis, enak sekali tampilan aplikasinya nanti ya. Nah, keuntungan menggunakan blok itu kodenya sangat-sangat terstruktur. Saya bisa bilang sangat-sangat karena nanti langsung praktek nanti ya. Jadi bisa memisahkan antara logika, bisnis, sama tampilannya.
Lalu mudah debugging, kalau ada error itu datanya jelas, errornya di mana. Terus testable, jadi mudah di testing, sama bisa kolaborasi dengan tim. Misalnya kita hanya menampilkan tampilannya, lalu kita minta orang untuk back-end-nya, back-end itu bagian logiknya, itu enak, baca codingan kita tuh sangat enak. Nah, ini yang saya bilang di akhir ini ya. Nah, ini tuh ibaratnya UI aplikasi si klien, si siapa ya? Eh, pe- ini tuh pembeli, sorry, ini yang menjual, penjual, kasirnya, ini pembeli, gitu aja ya. Nah, pembeli ini ibaratnya itu dia membeli tiga Indomie. Pak, saya membeli 3 Indomie. Nah, si kasir ini dia tidak bisa bekerja kalau dia tidak ada eventnya atau tidak ada permintaan, ya, sebuah aksi dari si ini, kan ada aksi nih, sebuah aksi dan mesin kasirnya. Logikanya kalau Anda menjadi kasir, bagaimana bisa bekerja kalau tidak ada produk sama mesin kasirnya, ya kan? Jadi sebelum kita membuat blog, kita harus menyediakan eventnya sama state-nya dulu. Nah, kalau dua ini sudah ada kondisinya, maka kita baru bisa bekerja, yaitu si kasirnya ini bisa melakukan sebuah pekerjaan sesuai dengan permintaan si pembeli. Ya, sesuai pembeli. Nah, oke. Oh, baik, Bu. Saya tambahkan ya, Bu. Satu, klik 3.000. Lalu klik 6.000. Klik 9.000. Maka ini nampil 9.000. Nah, jadi sistemnya blog itu semudah itu, kawan. Ya. Oke, kita langsung masuk prakteknya aja. Saya pakai Fruitlab.io, ini bukan endorse atau apa, cuman memang enak sekali, hampir kayak Visual Studio Code, tapi aksesnya internet, website. Jadi bagi kalian yang device-nya lemot, device kentang ya, yang bukan gaming dan lain-lainnya, memang kan biasanya kan minimal RAM-nya 8, RAM-nya 16, 32. Nah, ini nggak perlu. Jadi laptop apapun, kondisi laptop apapun Anda, yang penting ada laptop sama internet, bisa belajar Flutter ya. Oke, langsung saja kita buat create project, kita buat stateless, kita kasih nama blog itu aja. Oh, nggak mau. Blog state. Nah, blog state ini kita tampilannya ini seperti ini dulu. Kita build ya, build project, kita hidden. Biasanya nanti di awal itu saya pakai homepage. Jadi buat dulu homepage-nya, homepage.dart ya, homepage.dart. Nah, ini kita buat stateless, kita kasih nama home page, kita kasih nama home page, home page, home page. Kita rubah, kita kasih scaffold. Nah, secara otomatis tidak error. Di sini kita hapus. Lalu, nah ini sudah muncul tampilan HP-nya. Kita pinggirin dulu ya. Kita hapus setelah kurung buka warna biru ini, material up sampai sini, start up. Hapus, ini juga dihapus. Kita kasih nama home page. Nah, kasih nama home page. Maka nanti tampilannya putih seperti ini karena memang di homepage-nya tidak isi apa-apa. Oke, baru kita kasih pertama app bar itu yang di atas, itu kita panggil lagi app bar.
sebuah titel itu dalam bentuk sebuah teks, di mana teksnya ini kita kasih nama home page. Nah, setelah itu kita kasih bodinya ini center. Setelah center ini kita kasih child kolom, karena nanti kita buat dua tombol ya, kolom, di mana main axis alignment-nya, posisinya itu center. Nah, setelah itu kita baru buat elevated button-nya. Kita kasih children, elevated button. Untuk on press-nya ini kita kasih function. Ya, kita kasih function. Function-nya ini kita kasih, jadi itu teks ya. Kalau elevated button ini kita kasih navigator push dulu. Navigator elevated button on press. Oh, nggak mau navigator. On press benar. Oh, nggak mau ya. Lalu apa kita ketik sendiri? Push. Nah, ya kita harus buat sendiri ya. Konteks. Nah, ini background-nya, material background. Nah, builder-nya ini kita row. Nah, ini kemana? Kita belum mengisi. Nah, isinya cell ini nanti sebuah teks, di mana teksnya ini namanya nanti counter manual. Counter manual. Nah, ini kita buat nanti counter manual namanya ya. Jadi kita buat file baru, kita buat namanya counter manual.dart, di mana stateful ya, stateful karena nanti ada perubahan pada tampilan, jadi kita pakai stateful biar dinamis. Kita kasih nama counter manual. Ini dihapus, placeholder-nya dihapus, kasih stateful. Oke, sudah tidak merah. Yang ini baru diarahkan ke counter manual. Tidak perlu kasih kurung. Oke. Counter, oh ini garis bawah, terus ini titik koma. Oke, aman. Jadi tampilan pada homepage itu adalah sebuah tombol. Nah, ini kita diklik, nah muncul counter manual. Nah, sekarang kita baru di counter manualnya ini kita kasih sebuah function sama variabel. Jadi jenis variabelnya sebuah integer, namanya adalah si counter. Lalu kita kasih sebuah nilai 0. Setelah itu kita buat function yang tidak dikembalikan, yaitu si void. Kita kasih nama increment, di mana increment ini sebuah function ya,
sebuah function di mana nanti adalah set state. Set state. Nah, si set state ini itu adalah counter plus plus titik 2. Nah, seperti ini. Nah, ini kan yang increment. Yang decrement itu kita buat 2 decrement counter min titik 2. Nah, setelah itu pada scaffold kita buat bar, panggil lagi barnya, kurung buka sebuah titel, lalu kita kasih sebuah teks. Teksnya ini kita kasih nama counter manual, koma. Setelah itu ini pinggirkan aja dulu. Setelah itu kita kasih body. Bodinya ini center, di mana ada child, sebuah teks, di mana teksnya ini adalah angka titik 2 si counter. Ya, harus ada tanda pagar biar dia tidak dibilang string. Jadi sebuah ini memanggil si ininya, yaitu nilainya 0. Setelah itu kita kasih style, text style, font size 30. Ini sudah semua. Kita lihat di sini, nah angkanya 0. Kalau kita rubah di sini, misalnya 5, maka dia berubah 5. Tapi dia masuk home page dulu. Nah, maka angkanya 5. Seperti itu. Nah, setelah itu kita buat floatingnya. Floating button itu sebuah kolom. Nah, kolom itu kita kasih posisi di mana posisi tombolnya main is alignment N. Setelah itu kita kasih children. Nah, childrennya ini kita kasih floating button, floating action button. On press-nya ini sebuah function. Di mana enggak perlu ya. Enggak perlu function lagi karena function sudah ada ini. Ini udah function. Jadi langsung kita panggil aja increment. Nah, ini dihilangkan. Terus kita kasih hero tag, on press, hero tag ini add sama child icon as add. Oke. Setelah itu kita kasih size block. Size block ini untuk memberikan jarak tombol satu dan yang lain, baik 20. Nah, kita lihat di homepage-nya ini sudah muncul tombol, ya. Tapi kan awalnya 5, jadi kita rubah dulu jadi 0. Tapi kalau kita buat 2 kali, jadinya tombol plus gitu. Kita copy. Nah, kita save.
kita tekan manual, tombolnya jadinya plus plus. Nah ini kita rubah menjadi decrement untuk mengurangi, ininya remove, ininya remove. Nah sudah. Nah plus minus. Jadi sudah bisa membuat aplikasi wiritan ya, seperti ini. Nah ini kan kalau misalnya codingannya ini sedikit ya, tidak banyak. Tapi kalau realitanya kita membuat sebuah aplikasi yang kompleks seperti tracking GPS kayak ojek online, marketplace kayak si toko hijau, terus membuat tiket, pembelian tiket, itu tuh banyak sekali. Bahkan sampai puluhan ribu coding. Nah, ini akan jadi ribet. Kita harus buat fungsinya, kondisinya, kita gabung dengan UI-nya, itu ribet sekali. Bahkan kalau kita serahkan ke tim yang lain, itu mereka akan kebingungan. Ketika masuk langsung desain dia. Seperti itu. Nah, untuk mempermudah kita pakai yang namanya blok. Ya. Jadi, di blok itu kita pub spec YAML. Ya, enaknya di Flutter Lab itu kita nggak perlu buka-buka lagi website dia versi berapa, enggak. Ini langsung menyesuaikan nanti. Kita panggil aja Flutter blog, enter, maka langsung muncul di sini nanti. Nah, versinya langsung menyesuaikan. Setelah itu di pubget. Udah, sesimpel itu. Nah, tinggal kita membuat folder baru di lib, itu sebuah blog. Lalu kita buat blog lagi, namanya counter blog. Kita buat folder lagi, namanya counter blog. Ingat yang saya bilang tadi, sebelum kita membuat file blognya, kita harus buat file eventnya sama file state-nya. Ya, jadi kita buat file eventnya dulu. Jadi file eventnya counter event.dart. Nah, ini kita kasih abstrak kelas, kita kasih nama counter event. Nah, counter event ini nanti kelasnya adalah si increment event, di mana extend-nya adalah counter event. Lalu kelas decrement saya kasih spasi ya biar enak dibaca ya. Decrement event, extend-nya adalah counter event. Nah, kita sudah buat file si event-nya, lalu kita buat file baru yang namanya state-nya, yaitu counter state.dart. Nah, di state-nya ini, tampilannya ini, itu sebuah kelas di mana namanya counter state, lalu untuk ini final counter, nama variabelnya integer, jenis variabelnya sorry, yang namanya adalah si counter. Jadi 2. Nah, ini counter state kurung buka this.counter. Jadi 2. Nggak mau. Oh, di sini. Jadi 2. Nah, jadi kita sudah membuat event, sudah membuat state-nya. Ibaratnya sudah membuat belanjaannya, sama sudah buat mesin kasirnya. Jadi kita tinggal buat si kasirnya, yaitu blok. Kita kasih
counter block dot dart. Kita tunggu. Nah, di sini kita kasih kelas. Kelasnya ini namanya counter block, di mana extend-nya adalah sebuah blok, di dalam isinya adalah si counter event dan si counter state. Counter state, lalu si counter block ini kita panggil lagi, di mana dua super si counter state. Nah, nilainya berapa? 0. Nilainya 0. Lalu kita kurung kurawat. Nah, ini diapakan? Aksinya diapakan? Ya, si counter event itu kita panggil counter event on kurung buka. Nah, si on ini kita isinya adalah si counter event. Nah, oh, bukan counter event. Aksinya ini ya. Aksinya ini increment atau decrement. Jadi increment event. Nah, setelah itu ini kurung kurawal titik koma. Nah, ini kita emit counter state di mana state-nya state.counter itu dia plus 1 titik koma. Lalu kita buat dua aksi karena di eventnya itu kan ada dua, increment sama decrement. Nah, kita buat yang decrementnya. Copy aja. Ini kita rubah ini decrement. Lalu ini minus 1. Oke. Jadi sudah semua. Ini ibaratnya bumbu dapurnya ya. Kita sudah buat dapurnya, tinggal kita buat tampilannya. Nah, tampilannya itu kita buat di lib, buat file baru, namanya counter block state pick block counter block pick dart. Nah, nanti ini stateless dimana kita kasih nama counter pick block. Ini dihapus placeholdernya jadi scaffold. Nah, sekarang pada homepage. Nah, pada homepage ini itu kita nah, kita ambil dari elevator ini ya, dari elevator button ke sini. Kita taruh bawah, copy. Nah, perbedaannya kalau blok itu ada pada buildernya. Nah, ini. Jadi perbedaannya itu ini hampir sama semua. Cuman counter manual ini nggak bisa langsung counter manual seperti ini, nggak bisa. Harus ada namanya block provider. Block provider ya, create contact arrow coba. Contact arrow. Bentar kita tunggu tampilan HP-nya dulu ya. Contact arrow. Kok lama?
Bentar lagi. Konteks ini garis bawah nanti error ya. Ini kita kasih counter, pinggirkan dulu aja, counter block. Nah, counter block ini nanti dia childnya itu ke counter, namanya apa ini? Counter back block. Counter back block. Nah, seperti ini. Sudah semua. Nah, oh ya, ini belum ada namanya salah ya. Namanya counter block. Jadi yang atas counter manual, yang bawah counter salah. Kebalik cuy. Oh iya, ini counter manual, ini yang di atasnya. Jadi ini counter block. Nah, sudah. Kita sekarang ke counter blocknya, dimana kita kasih F-bar, kita kembalikan lagi F-bar. F-bar ini sebuah titel sebuah teks, dimana sebuah teks ini kita kasih nama counter block. Setelah itu kita kasih sebuah body center, dimana child itu langsung sebuah teks. Teks ini angka. Nah, kalau yang manual kan langsung tag ya. Kalau kita blok ya kita nggak bisa gini. Kita harus panggil kode bloknya dulu, yaitu block builder. Block builder ini itu isinya adalah si state sama block. Counter block sama counter state. Nah, builder ini adalah context state, di mana final kita kasih nama nilai counter itu adalah state counter titik 2, lalu return kita kembalikan sebuah nggak usah kolom ya, langsung aja return return text. Nah, return text di mana angka titik 2 titik koma titik 2 adalah si nilai counter. Nah, jadi sama kayak manual ya, jadi nanti dia ada angkanya, di mana text style itu font size-nya adalah 30. Oke, jadi perbedaannya itu ketika kalau manual itu kan tampilan nah ini ketika body center ya langsung teks gitu ya, karena tidak memanggil apapun. Nah, kalau di blok kita harus manggil bloknya dulu. Kita panggil bloknya dulu, block builder,
isinya berbeda si block counter sama state, karena itu yang menampilkan mesin kasirnya tadi untuk ke pembeli. Lalu dalamnya itu adalah builder dengan nilai final counter, state counter, karena di ininya di bloknya itu namanya state counter yang ada nilainya 0 itu tadi. Coba mana ya? Salah. Ini, nah ini yang ada nilai 0-nya ini. Karena counter state-nya, nah state counternya itu di counter block itu bernilai 0. Seperti itu. State counter. Oke. Kita save. Block. Nah, muncul ya. Sekarang kita buat floating button-nya. Floating button hampir sama kayak tadi ya. Kolom, main axis alignment N. Untuk posisinya, setelah itu baru children-nya, floating button. Nah, on press-nya ini kita bisa ambil yang function. Kok function? Yang arrow. Sorry. Yang arrow. Nah, si arrow ini adalah sebuah konteks di mana dia membaca dulu read. Read-nya ini siapa? Read-nya itu si counter. Jadi kita kasih kurung buka kurung tutup yang lancip itu. Kita kasih counter block. Si counter block di mana dia meng-add si event. Eventnya apa? Si increment tadi. Increment event. Ya. Increment event. Coba kita save dulu, ada error apa enggak? Kita lihat di counter blocknya. Nah, dia berfungsi. Cuma kan tidak ada tanda plus sama hero tag-nya ya. Jadi kita tambahkan si iconnya sama hero tag-nya itu berada pada sini. Oh, nggak mau. Atasnya. Nah, hero tag. Sebenarnya seharusnya di bawah sini juga bisa loh, tapi nggak mau ya. Oh, ya udahlah. Jadi hero tag itu kita kasih nambah add, terus child kita kasih icon. Iconnya itu kita ulangi lagi s.add. Nah, sudah semua aman. Jadi ketik blok, nah tanda plus ya. Setelah itu kita kasih spasi dengan cara size box height 20, lalu kita copy semua yang ini, taruh di bawahnya. Nah, tadi kan ini increment, kita cuma rubah ininya aja menjadi decrement. Dah, sesimpel itu. Cuman oh ya, ini add ya. Ini ganti remove sama simbolnya remove. Nah, sudah jadi. Jadi antara counter manual sama counter block itu secara tampilan di pengguna tidak ada bedanya ya. Bedanya adalah logiknya. Jadi kalau manual ketika ada yang error itu bingung semua. Mana yang perbaiki? Kita harus teliti satu persatu gitu. Nah, banyak lihat ya.
ini 52 counter block. Tapi kalau manual itu sampai bisa banyak ya, bisa banyak. Ini karena sedikit aja, 57, selisihnya dikit. Tapi realitanya kalau sudah masuk ke aplikasi yang lebih kompleks itu banyak sekali. Bahkan lebih enak kalau kita pakai blok. Dan misalnya kalau ada errornya, kita hanya berfokus di sininya aja. Errornya di bloknya kah, di eventnya kah, apa di state-nya. Seperti itu. Terima kasih.